Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Dalam kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, saya dan saudara-saudara dapat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami di dalam sorga, segala hormat dan segala kemuliaan patut kami persembahkan padamu. Firman-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Akal dan pikiran kami sangat terbatas. Kami tidak dapat menyingkap maksud-Mu yang indah dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus berikan Roh-Mu yang kudus atas kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus berkati dan kuduskan, sehingga apa yang ditaburkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Yesus Kristus, Matius 6 ayat 11, demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul, Mintalah Secukupnya. Saudara-saudara kekasih Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Dan salah satu bagian penting dari khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah dalam pasal 6, yaitu tentang hal berdoa, yang di dalamnya ada doa Bapa kami, yang menjadi pokok renungan kita adalah pada ayat 11. Kita diajari mengenai apa makna kata secukupnya dalam kehidupan kita. Dalam kalimat makanan kami yang secukupnya, kepada saya dan saudara-saudara diajarkan agar kita tidak serakah, tidak loba, atau tidak menjadi tamak dalam hidup ini. Karena keserakahan, ketidakpuasan dengan apa yang Tuhan Yesus telah berikan dan anugerahkan dalam hidup kita dapat membuat kita lupa diri, yang kemudian dapat menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus, melalui kalimat makanan kami yang secukupnya, kita diajarkan pula bagaimana dalam hidup ini kita harus mempunyai kepedulian sosial bagi sesama kita. Demikian juga melalui kalimat makanan kami yang secukupnya, kita diajarkan juga agar saya dan saudara-saudara percaya dengan sepenuh hati bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Jika kita tidak percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, memelihara, dan menjagai hidup kita, dan kita menjadi ragu akan kemahakuasaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka disitulah kita menjadi permainan iblis. Dan yang paling fatal lagi ketika kita merasa bahwa segala kesuksesan dan rezeki yang kita peroleh adalah karena kepandaian dan usaha diri sendiri. Dan ketika tidak menyadari lagi bahwa semua yang kita peroleh dan miliki dalam hidup ini merupakan berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus, pasti yang muncul dalam hidup ini adalah kesombongan, tinggi hati, dan iri hati. Inilah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang disabdakan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh,
ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara kekasih Yesus, bukan saja kita renungkan dan hayati arti makanan kami yang secukupnya, tetapi perlu dan penting kita memperhatikan akan sabda Tuhan Yesus dalam Injil Matius 4 ayat 4b demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sabda Tuhan Yesus ini mengingatkan kita agar kita tidak hanya melihat dan mencari makanan atau hal materi saja, tetapi yang lebih penting dalam hidup ini, kita mencari dan memiliki firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Tuhan Yesus tahu dan sangat menyadari bahwa makanan jasmani sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajar kepada saya dan saudara-saudara untuk berdoa meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam arti, janganlah kita mengorbankan ketaatan dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus hanya karena sepiring sup kacang merah. Dalam pengertian, hanya karena makanan, kedudukan, dan hal-hal yang sifat duniawi, saya dan saudara-saudara menyangkal dan meninggalkan Tuhan Yesus. Betapa malangnya hidup ini. Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 3b, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara kekasih Yesus, mari saya dan saudara-saudara hayati dan lakukan firman Tuhan yang telah kita bersama baca dan renungkan ini secara sempurna, agar kita tidak serakah, punya kepedulian sosial, dan percaya dengan iman yang teguh bahwa ada pemeliharaan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya. Amin.